Kita ketemu lagi di ibadah online. Tanggal berapa adik-adik? Untuk tanggal 24 Januari 2021. Adik-adik, gimana kabar kalian? Kakak udah kangen sama kalian. Kalian pasti kangen kan ke gereja? Oke, tidak masalah. Yang penting kita terus bersama di dalam Tuhan. Oke adik-adik, lagu pembuka kita nyanyi yuk bareng-bareng adik-adik. Yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Besar, atas kasih karunia-Mu Tuhan yang mengizinkan kami untuk beribadah. Ibadah kami juga sampai saat ini masih online ya Tuhan, yang cenderung membuat kami juga jenuh dan bosan ya Tuhan dalam ibadah ini. Tapi Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai kami, menghadirkan kami dalam ibadah ini dengan sukacita ya Tuhan. Bapa yang di surga, sertailah ibadah kami ini dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kami memulai ibadah kami. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Kalau kita memuji Tuhan, kita harus semangat. Kenapa? Ketika kita bernyanyi dengan semangat, satu, orang yang mendengarkan suara kita ketika kita bernyanyi dengan semangat pasti senang. Yang kedua, Tuhan Yesus juga pasti senang karena mendengarkan suara kita bernyanyi dengan semangat. Oke adik-adik, sekarang kita nyanyi ya. Lagunya lagu medley. 2 lagu dijadiin 1. Lagu pertama, Sukacita dalam Pujian. Lagu kedua, Jalan Sertai Yesus. Nyanyinya kalau mau semangat harus berdiri ya. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita nyanyi berdiri biar semangat. Oke? Lagunya pakai gaya ya. Oke? Kita bernyanyi. Kakak Dora nggak bisa gaya, tapi adik-adik nyanyi pakai gaya ya. Nanti Kakak Dora ngikutin. Oke? Kita sama-sama
selamanya. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik kita, adik-adik semua. Pada hari ini tanggal 24 Januari 2021 kita kebaktian lagi ya. Oke, ini abang kembali akan bacakan warta sekolah minggu untuk hari ini. Oke, jangan bosan ya. Ya. Untuk warta yang pertama itu informasinya adalah bahwa pada saat ini kita masih PSBB dari pemerintah ya. Jadi untuk pengiriman kado Natal masih kita pending. Mohon adik-adik bersabar ya. Jadi nanti akan dikirimkan, tapi mungkin sekarang kita pending dulu ya, karena adanya PSBB. Ya, itu yang pertama. Untuk warta yang kedua adalah kan kita akan sebentar lagi akan merayakan Paskah. Jadi adik-adik semua senantiasa untuk mengikuti ibadah online, karena nanti banyak informasi-informasi selanjutnya apa yang akan dilaksanakan menjelang Paskah ya. Itu berita yang kedua itu ya. Jadi kita tetap semangat untuk mengikuti ibadah online. Oke. Yang ketiga, Bang mengingatkan kembali adik-adik semua membuat kesaksian seperti nyanyian, pujian, ataupun puisi, ataupun apapun saja yang menjadi kesaksian yang akan kita masukkan ke dalam ibadah online. Jadi kita semua dapat memberikan pelayanan dengan adik-adik memberikan kesaksian ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir yang abang sampaikan adalah untuk yang belum mengirimkan alamat rumah masing-masing, dimohon untuk segera dapat mengirimkannya ya. Boleh melalui grup atau ke gurunya masing-masing. Segera disampaikan alamatnya ya. Nggak usah, yang penting jelas saja alamatnya. Itu dia ya. Jadi itu yang bisa abang sampaikan untuk warta jemaat, warta sekolah minggu. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, dan juga tetap waspada untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan satu lagi menggunakan masker ya. Mudah-mudahan pandemi ini dapat segera berakhir. Oke, itu aja yang abang sampaikan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Sekolah minggu kita akan masuk ke dalam cerita. Kita mempelajari sedikit dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Allah Bapa atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian hingga pada saat ini. Kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu. Datanglah ya Bapa, bersuaralah agar kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, bahwa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Adik-adik sekolah minggu dari kelas 5, 6, remaja prasidi, mari kita buka dari Alkitab kita, dari Ayub 1 ayat 4 dan 5. Sudah dibuka adik-adik? Saya akan bacakan dari sini dan kamu ikuti di rumah ya dek. Ayat 4, anak-anak yang laki-laki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5-nya, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anak sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah, dan di dalam hatinya demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Itulah ayat tadi yang sudah kita bacakan. Adik-adik, Ayub ini adalah seorang yang saleh, yang jujur, yang setia kepada Allah dan taat kepada Allah, tidak berbuat jahat. Jadi dia seorang dari daerah Ur-Kasdim. Dia adalah seorang yang kaya raya. Dia mempunyai banyak ribuan unta, ribuan sapi, kebo, domba. Dia mempunyai banyak harta, dan dia mempunyai hamba-hamba atau pembantu atau budak yang banyak. Jadi di daerah itu termasuklah dia seorang yang kaya raya. Dia lebih kaya di situ. Tetapi dia tidak sombong. Hatinya sangat baik. Baik ke sesama manusia. Baik ke saudara-saudaranya dan juga anak-anaknya. Ayub ini mempunyai anak 7 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Jadi setiap mereka mengadakan pesta bergantian di rumah, dan mereka bersama-sama makan dan minum sama saudara-saudara mereka sendiri. Jadi adik-adik sekolah minggu, di waktu mereka berpesta, bagaimanalah kalau pesta, ada kegembiraan, ada sukacita yang sangat, dan mungkin terlanjur. Inilah yang dilihat oleh Ayub. Makanya dia setiap selesai pesta anak-anaknya ini, dia panggil semuanya. Anak-anakku, kemari. Dia berdoa kepada Allah. Dia meminta pengampunan dosa atas anak-anaknya. Di dalam hatinya kemungkinan anak-anakku ini ada mengutuki Allah di dalam hatinya, ada berbuat dosa di dalam hatinya. Inilah yang dia utarakan si Yakub di dalam pikiran dia, sehingga dia laksanakan kepada anak-anaknya. Jadi setiap pesta, selesai anak-anaknya berpesta, dia manggil dan dia menyucikan mereka. Dan keesokan paginya, sesudah malamnya, pagi-pagi, Ayub ini mengambil domba-domba sebanyak jumlah anak-anaknya yang pesta. Nah, disinilah
adik-adik, dia mempersembahkan kurban bakaran untuk Allah, untuk penghapusan dosa. Itulah yang dilaksanakannya setiap ada pesta. Anak-anaknya ini berpesta, dia tetap mengadakan kurban bakaran untuk pengampunan. Dan dari sinilah adik-adik bisa kita pelajari bahwa Ayub ini adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, yang memikirkan anak-anaknya jangan terbelenggu oleh dosa-dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Itulah yang dilaksanakannya. Jadi Ayub ini sangat taat kepada Allah, sangat saleh, jujur, tidak mau berbuat jahat. Apa yang bisa kita lihat dari sini adik-adik? Adik-adik sekolah minggu dari kelas 5, 6 remaja prasini. Yang perlu kita lihat di sini kebaikan, ketaatan, kejujuran, menghormati Allah, mengasihi Allah. Inilah yang bisa kita lihat dan kita perlu perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus meniru perbuatan-perbuatan kesalehan dia kepada sesama manusia, terlebih kepada Allah. Adik-adik sekolah minggu, ini adalah seorang orang tua yang takut akan kelakuan-kelakuan anak-anaknya. Jangan sampai Allah marah terhadap anak-anaknya. Jangan ada dosa-dosa di dalam diri anaknya, sehingga dia terus-menerus berdoa untuk anak-anaknya ini. Kalau bagi kita adik-adik, orang tua kita juga di rumah sangat mengasihi kita. Kalau lihat adik-adik kita berpesta, kalau kita melihat orang tua kita, dia menyediakan semua apa yang ada pada diri kita. Makanya adik-adik, kita harus mengingat hukum Taurat yang kelima, menghormati orang tua. Karena sebagaimana Ayub tadi, demikian juga orang tua kita di rumah memberikan semua nafkah hidup kita, memberikan pengajaran bagi kita, berdoa untuk adik-adik, memberikan makan, memberikan sekolah. Itu semuanya dilaksanakan oleh orang tua. Makanya dari sini perbuatan Ayub itu, inilah yang perlu kita tiru. Dan kita harus menghormati orang tua, supaya orang tua kita berdoa untuk orang tua kita. Karena orang tua kita juga berdoa untuk kita. Makanya kita berdoa untuk orang tua kita, agar sehat, agar dapat rezeki yang banyak. Nah, itu yang perlu kita laksanakan adik-adik. Jadi kita harus tadi, bagaimana karakternya si Ayub, seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan tidak berbuat jahat. Inilah yang perlu kita tiru dan menghormati, mengasihi anak-anaknya, dan juga kita harus mengasihi orang tua kita. Jadi ini perlu kita laksanakan di dalam diri kita, dan juga adik-adik harus memang baik kepada sesama, takut akan Allah, mengasihi orang tuamu masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mempelajari sedikit dari firman-Mu. Kiranya perbuatlah firman-Mu itu menjadi contoh si Ayub kepada diri anak-anak ini, dan juga kepada semua orang yang mendengarkan. Menjadi orang tua yang baik, tetapi anak-anaknya juga menjadi orang yang taat kepada orang tua. Terima kasih ya Bapak. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat kami. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya?
pasti tetap semangat ya. Kita sudah masuk di dalam bulan Januari, minggu ketiga. Tentunya kita akan tetap semangat karena kita tahu Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi walaupun COVID belum jelas, tetap semangat ya. Baik adik-adik, kakak akan membawakan ayat epistol minggu ini 24 Januari 2021. Diambil dari Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20. Ya, kakak bacakan, kalian simak. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya lah Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkannya. Dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikian adik-adik epistol minggu ini sebagai pengganti emas. Tentunya epistol ini menghantarkan khotbah minggu ini yang akan dibawakan oleh Bang Sion. Tetap semangat, salam dari kakak, dan tetap waspada. Shalom, sampai minggu depan. Tuhan berkati. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kreativitas kita akan belajar mengenai kesetiaan, di mana anak-anak Tuhan harus setia akan firman Tuhan dan Tuhan mengasihi orang-orang yang setia kepadanya. Di sini ada susunan gambar, di mana gambar-gambar tersebut bisa mewakili kode huruf-huruf yang ada di baliknya. Tugas kalian adalah menyusun kalimat tersebut sampai selesai. Dan setelah selesai, kalian coba cari, tanya sama papa, mama, atau kakak, ayat tersebut ada di mana di Alkitab. Selamat mengerjakan. Kita masuk ke persembahan. Ingat, jangan lupa persembahan kalian dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa juga tulis nama kalian, kelas kalian. Lalu kasih ke mama, kasih ke papa, kasih ke tulang, pokoknya saudara. Nanti biar mereka yang memberikan ke Sintua Banjar. Oke adik-adik, sekarang kita untuk lagu persembahan diambil dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji
Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan tutup kebaktian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini ya Bapa. Kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu gereja-Mu ke dalam tangan Bapa, agar Bapa yang memimpin, agar Bapa yang membuat mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi kami, bagi bangsa kami, dan juga bagi terlebih-lebih bagi-Mu ya Allah Bapa. Allah Bapa di surga, berkatilah semua anak-anak gereja. Dan berkati juga lah ya Bapa, orang tua daripada anak-anak sekolah minggu gereja. Berikanlah kepada orang tua kesehatan yang prima. Berikanlah rezeki yang berlimpah, agar mereka dapat menafkahi anak-anaknya dan juga mengajar anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkenan kepada-Mu ya Bapa. Persembahan yang kami berikan kepada-Mu, terimalah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan perbuatlah itu untuk kebesaran kerajaan-Mu di dunia. Kami masih memohon kepada-Mu ya Bapa, dengan doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.